Dia sangat cantik, seperti Barbie di kehidupan nyata. Aku berharap rambutku berkilau dan pirang seperti miliknya. Itulah pendapat orang-orang tentangku, tapi yang kuinginkan hanyalah menjadi gadis remaja normal, seperti orang lain. Kalian tahu, sejak aku masih kecil, aku menonjol dengan rambut pirang platinum dan mata biru yang mencolok. Orang-orang selalu bilang aku mirip Barbie. Hei, beberapa dari mereka bahkan memanggilku Barbie. Ibuku selalu sangat bangga dengan penampilanku. Dia sering memakaikanku gaun putri dan mendaftarkanku ke pertunjukan bakat anak-anak yang sering aku menangkan. Hal ini menarik perhatian media dan tak lama kemudian, aku diundang menjadi model untuk beberapa merek besar. Saat itu aku sangat bersemangat tentang hal ini. Aku menyukai semua pujian dan perlakuan manja. Tapi tak disangka, ketenaran awal itulah yang membuatku perlahan-lahan kehilangan kebebasanku. Nora, cepatlah berpakaian, cepat. Aku tidak mau datang terlambat ke pesta Ana. Iya, Bu. Jawabku sambil dengan enggan mengambil pakaian yang ibu taruh di tempat tidurku. Nora, rambut alamimu indah sekali. Bahkan sebelum aku sempat menjawab, ibu sudah ada di sana sambil membual tentang rambut pirangku yang alami. Alami? Iya, benar. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan fakta bahwa ibu menyuruhku memutihkannya sebulan sekali? Dia membuat masalah besar beberapa bulan yang lalu ketika dia melihat rambutku mulai sedikit menggelap. Lalu ibu menyeretku dari satu orang ke orang yang lain, sambil membual kepada mereka tentang pencapaianku. Ini membosankan. Jadi, saat dia sedang asik mengobrol dengan seorang pria, aku menyelinap ke meja makan dan mengambil sepotong kue. Aku hendak memasukkannya ke dalam mulutku ketika tiba-tiba, dari belakang, terdengar suara tegas ibuku. Nora! Letakkan itu sekarang juga. Hah? Itu cuma sepotong kecil kue. Aku hampir tidak akan menggelembung setelah memakannya. Kemudian tanpa memberi aku waktu untuk berdebat, dia mengambilnya dari tanganku dan berkata, makanlah saja, dan kamu harus melewatkan makan malam dan melakukan kardio selama 1 jam untuk membakar semua kalori tersebut. Apa kamu masih menginginkannya? Astaga, tidak ada gunanya berdebat dengan ibu. Jadi aku mengambil minumanku dan pergi ke sudut ruangan. Aku sedang mengutak-ngatik gelasku dan merasa sangat muak ketika tiba-tiba seorang pria mendatangiku dan hampir membuatku menumpahkan minumanku. Ya Tuhan, dia Philip, model remaja paling keren saat ini. Maaf, apakah kamu Nora? Aku sudah mendengar banyak tentangmu, tapi kenapa kamu berdiri di sini sendirian? Itu karena aku tidak terlalu suka pesta seperti ini. Jadi kita sama. Lalu kami mulai mengobrol. Dan sebelum Philip pergi, dia meminta nomor teleponku. Setelah itu dia mengirimiku pesan setiap malam. Berbicara dengannya sangat menyenangkan. Dia sangat manis dan penuh perhatian. Dan dia selalu mengirimiku meme paling lucu. Lucunya, suatu hari ketika kami sedang ngobrol, dia mengirimiku pesan, bolehkah aku mengundangmu makan malam? Ya, mungkin besok malam. Hah? Apa dia mengajakku berkencan? Yeay! Tapi aku harus minta izin dulu ke mama. Bu, apakah ibu ingat Philip yang kita temui di pesta ulang tahun Ana? Bolehkah aku pergi makan malam bersamanya besok? Tentu, aku akan mengantarmu ke sana. Tidak perlu, Bu. Philip akan menjemputku. Tidak, aku bilang aku akan mengantarmu. Tidak peduli apa yang aku katakan, ibu tetap bersikeras. Dan jika aku tidak mengikuti, dia tidak akan melepaskanku. Astaga, ini kencan, bukan peragaan busana yang membutuhkan manajer. Malam berikutnya, begitu aku menuruni tangga, ibuku kembali melakukannya. Ya ampun, apa yang kamu pakai? Sebelum aku sempat menjawab, ibu menarikku ke kamarku, mengeluarkan gaun bodycon dan berkata, kamu berusaha keras untuk berpenampilan seperti ini, jadi sebaiknya kamu memamerkannya. Selain itu, mengencani cowok ini bisa mendatangkan kesepakatan bisnis besar bagi kita. Astaga, aku mengerti sekarang. Semua ini hanya tentang ketenaran dan uang. Di sanalah Philip berada. Aku segera merapikan rambutku, lalu dengan percaya diri berjalan ke arahnya. Tapi ketika aku baru saja duduk, bahkan sebelum aku sempat menyapanya, entah dari mana ibuku muncul dan meminta pelayan untuk mengaturkan kursi lain untuknya. Philip menatapku dengan bingung, tapi aku juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bu, apa yang kamu lakukan? Kita selalu bersama. Tidak keberatan kan aku duduk di sini? Tidak sama sekali. Philip tersenyum canggung. Ini sangat memalukan. Ketika pelayan muncul dengan menunya, aku sebenarnya senang dengan gangguan tersebut. Tapi, tidak.
Aku belum sempat membuka menunya, tapi ibu sudah selesai memesan untuk kami berdua. Salmon panggang dengan salad tanpa saus. Membosankan sekali. Tapi keadaannya menjadi lebih buruk. Saat makan malam ibuku terus menanyakan pertanyaan ke Philip. Apa pekerjaan orang tuamu? Mereka hanya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Aku pikir mereka adalah presiden sebuah perusahaan atau semacamnya. Ini tak tertahankan. Hentikan. Itu bukan urusanmu. Aku hanya bertanya. Philip yang tampak bingung membuat alasan karena harus melakukan sesuatu. Lalu dia pergi. Itu saja. Berkat ibuku, kencan pertamaku gagal total. Karena frustrasi, aku langsung pergi setelah dia pergi. Dan tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada ibu sepanjang perjalanan pulang. Namun segalanya tidak berakhir di situ. Entah dari mana, dia terus mengomel tentang bagaimana aku tidak boleh bergaul dengan Philip karena dia tidak akan berguna bagi karirku. Tidakkah menurutmu kamu berlebihan? Aku bisa berkencan dengan siapapun yang aku mau. Ibu tahu, aku tidak mau ibu menjadi manajerku lagi, dan aku akan pindah sendiri. Lalu aku bergegas kembali ke kamarku dan mulai berkemas. Sayang, aku hanya mengkhawatirkanmu. Maafkan aku, katanya dan memelukku sambil terisak. Tolong, jangan tinggalkan aku seperti yang ayahmu lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Mendengar itu hatiku hancur. Dia benar. Sejak ayah pergi, hanya dia yang menjaga dan menyayangiku. Ibu sangat tangguh dan terlalu mengontrol, namun maksudnya baik, bukan? Aku mengirim SMS ke Philip beberapa kali untuk meminta maaf, tapi dia tidak membalas. Nora, lihat lurus. Nora, kemana perginya karismamu? Ayo istirahat sebentar. Apa yang terjadi? Kamu tampak terganggu hari ini. Aku menghela nafas dan mulai memberitahu Eleanor tentang kencanku dengan Philip. Astaga, ibumu benar-benar seseorang yang suka mengontrol. Kamu harus kuat dan melawannya untuk memenangkan kebebasanmu. Tentu saja aku menginginkan kebebasan, tapi dari mana aku harus memulai? Tiba-tiba ponselku berbunyi bip dan menghentikan pemikiranku. Itu ibu. Sayang, Ana sakit, jadi aku akan menginap di rumahnya malam ini. Makan malam di lemari es dan jangan lupa lakukan treadmill 1 jam sebelum tidur. Aku mencintaimu. Yeay, malam ini aku akan bebas dan melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi, tiba-tiba aku mendapat ide cemerlang. Ya, aku akan mengadakan pesta tidur. Eleanor menyarankan agar kami memesan pizza dan tentu saja semua orang dengan senang hati menyetujuinya. Enak sekali. Tiba-tiba pintu terbuka. Mataku membelalak ngeri ketika aku melihat bahwa itu adalah ibu dan, astaga, dia terlihat sangat marah. Nora, apa yang sedang kamu lakukan? Dan kalian bisa menebak sisanya. Dia menyuruh semua temanku pergi dan yang lebih parah lagi, dia memaksaku bangun jam 5 pagi untuk olahraga. Semua ini hanya karena sesuap pizza. Eleanor benar. Aku harus menghentikan ini dengan akhirnya melawannya. Ini sungguh tak tertahankan. Jadi sebagai pelepas stres, keesokan harinya aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selalu aku inginkan. Wow, lucu sekali. Ya kan? Senang rasanya bisa melakukannya demi perubahan. Nora, kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu tidak menjawab satupun panggilanku? Karena terkejut, aku berbalik dan melihat ibuku berdiri di sana sambil memelototiku. Aku segera menutupi pergelangan tanganku dengan tanganku yang lain. Tapi sudah terlambat. Nora, beraninya kamu membuat tato tanpa seizinku. Kembalilah ke sana dan langsung hapus. Tidak, Bu. Tubuhku, pilihanku. Mulai sekarang aku akan membuat keputusan tentang hidupku sendiri. Semua orang di jalan berhenti untuk melihat kami. Melihat itu, ibu hanya menatap tajam ke arah Eleanor, lalu menyeretku ke mobil. Tapi bagaimana dia tahu kalau aku ada di sana? Tepat pada saat itu, ponselku berbunyi dan ada perangkat AirTag tak dikenal di dekatnya. Tunggu, mungkinkah aku segera memeriksa barang-barangku dan, ya Tuhan, itu benar. Ibu telah memasukkan AirTag ke sudut tersembunyi tasku. Kenapa kamu memasang AirTag ke tasku? Agar aku sadar ketika kamu melakukan hal-hal bodoh seperti menodai tubuhmu dengan tato yang jelek. Cepat atau lambat kamu harus menghapusnya. Umurku 18 tahun, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Eleanor benar. Ibu cuma ingin mengubahku menjadi boneka yang harus dikendalikan. Aku tahu itu, Nora. Aku melarangmu bergaul dengan gadis itu lagi. Dia iri padamu dan ingin menghancurkan karirmu. Dia cuma mau membantuku. Perilakumu tidak bisa diterima. Lalu dia menarikku ke kamarku dan mengunci pintunya.
Kamu boleh diam di sana sampai kamu sadar. Aku menggedor pintu dan berteriak sampai suaraku serak, tapi tidak ada gunanya. 3 hari berlalu. Ibu masih membawakanku makanan, tapi dia menolak mengeluarkanku. Oh, tidak. Apakah dia ingin menahanku di sini selamanya? Aku buru-buru menelpon Eleanor untuk meminta bantuan, tapi tidak berhasil. Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Lalu tiba-tiba aku melihat sebuah artikel yang melaporkan bahwa seorang model telah berbicara tentang bagaimana Eleanor telah menipunya untuk mencuri tempat vedette-nya untuk pertunjukan desainer terkenal yang akan datang. Dan model itu adalah aku. Mustahil. Itu tidak terjadi sama sekali. Dan aku belum pernah berhubungan dengan pers. Lalu sebuah pikiran terlintas di benakku. Mama, itu benar. Sebagai manajerku, dia pasti mengatakan ini kepada media untuk mencemarkan nama baik Eleanor. Sementara, Eleanor pasti mengira akulah yang melakukan semua ini. Tidak heran dia mengabaikan panggilanku. Marah dan kecewa dengan kelakuan ibu, aku memutuskan untuk curhat di Twitterku. Tak disangka, hanya dalam 20 menit. Postinganku dibagikan dengan cepat dan hashtag Rescue Nora berada di urutan teratas pencarian. Namun kemudian ibu dengan marah masuk dan menyita ponselku. Jangan berharap seseorang datang ke sini dan menyelamatkanmu. Keesokan paginya aku dibangunkan oleh suara keras yang datang dari luar. Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku pergi ke jendela dan melihat kerumunan orang memegangi tanda bertuliskan Bebaskan Nora dan biarkan Barbie keluar. Tapi tunggu dulu. Aku melihat beberapa wajah yang aku kenal. Eleanor dan Philip. Mereka memegang papan besar bertuliskan kami ingin melihat Nora. Akhirnya karena tekanan massa, ibuku terpaksa melepaskanku. Sejujurnya aku berterima kasih kepada orang-orang yang mendukungku, terutama Eleanor dan Philip. Berkat mereka, aku akhirnya berani mematahkan kendali dan cengkraman ibuku yang tidak masuk akal dan menjadi diriku sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk pindah ke tempatku sendiri. Sedangkan ibuku... Aku ingin memaafkannya, tapi itu sulit. Aku hanya berharap dia menyadari kesalahannya, lalu kami bisa mencoba membangun kembali hubungan kami. Oh, dan satu lagi. Mulai sekarang aku tidak akan memutihkan rambutku hanya untuk mendapatkan rambut boneka seperti dulu. Aku memutuskan untuk mempertahankan warna rambut alamiku. Ini mungkin mempengaruhi karir modelingku, tapi memang begitu. Ini rambut alamiku, dan aku menyukainya. Bagaimanapun, seperti yang bisa kalian lihat, hidup ini menyenangkan karena aku memiliki sahabatku Eleanor dan pacarku Philip di sisiku.